Halo semua. Halo. Namaku Vinza. Ya, udah pada kenal? Udah kenal? Udah kenal semua? Ya. Oke. Jadi hari ini aku mau bahas sebuah topik nih teman-teman. Apa tuh? Oke, kita lihat aja ya. Loh. Yang udah tahu diem ya. Wah. Bentar. Kok gimana? Kok nggak ada ya? Bentar. Duh. Mati lampu lagi. Sebentar ya. Sek. Wah, udah nyala. Sudah nyala. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada tiba-tiba nih lagi ngerjain satu tiba-tiba mati lampu, kira-kira kalian lagi ngapain nih? Aku mau minta 2 orang deh. Kalian kalau mati lampu lagi ngapain? Kalian kalau mati lampu bakal ngapain? Tidur. Oke, ada yang tidur, ada lagi? Aku main lilin. Main lilin, hati-hati berbahaya ya, api ya. Ada lagi? Uji nyali. Aduh, serem, uji nyali. Uji nyali di mana tuh? Di kos ya? Oke. Pasti bahaya banget nih, yang kayak, aduh mati lampu nih, padahal aku lagi ngerjain ini, pasti sebagainya gitu ya. Nah, pastinya salah satu hal, mungkin saya ataupun ada yang lain, kalau ada mati lampu, pasti bakal marah-marah ke PLN, kayak, aduh, apaan sih kok PLN mati lampu lagi? Aduh, ngapa sih aku lagi jain tugas nih PLN? Gimana nih? Aduh, PLN nih udah bayar token, tiba-tiba mati. Aduh, padahal aku lagi mau ada UTS-nya, tiba-tiba mati. Aduh, tugas banyak, padahal pagi-pagi loh aku udah ngerjain, tiba-tiba mati. Itu tadi pagi aja mati loh di Watugong, teman-teman. Mati lampu, pasti kita semua pasti pernah ada di masa-masa stres gara-gara mati lampu ya, teman-teman. Nah, pasti teman-teman harus mikir nih, kayak, kenapa sih harus ada mati lampu? Mungkin mikirnya kayak gini ya, kayak kadang-kadang tuh kalau PLN tuh ada mati lampu nih 1 hari atau mungkin 1 minggu tuh kadang-kadang mati lampu. Nah, pasti kita kayak mikir gitu kayak, duh kenapa sih harus ada mati lampu, kayak ganggu kita aja, kayak memang mati lampu sih buat apa sih sebenarnya? Sebelum kita mikir ke arah situ, mungkin kita bantu dulu nih buat terangin mindset-nya kita. Tapi karena kita bakal bahas di arah mati lampu ya teman-teman. Oke. Kita mati lampu dulu sekarang. Loh. Kok ada Kak Nasa di sini? Bukan itu. Lanjut. Jadi, dari tips aku kalau misal dalam mati lampu, ada 2 teman-teman. Yang pertama, ada yang bisa tebak maksud apa dari gambar ini? Nah, iya benar, touch some grass. Pasti mungkin kalau kita ya mungkin yang nggak terlalu misalnya nggak ikut apa-apa atau misalnya kayak cuman kuliah pulang. Aku dulu juga gitu teman-teman, kuliah pulang. Jadi kalau kayak mati lampu tuh kayak pasti bakal ngeselin banget. Aduh, padahal pengen main HP, pengen scrolling, sinyalnya jelek, wifi pun nggak ada. Nah, aku pernah terdengar ada salah satu quote dari Discord ketika mereka itu lagi ada sistem di problemnya. Discord malah nyuruh kita untuk nyentuh rumput teman-teman. Nah, sini maksud nyentuh rumput itu apa teman-teman? Nah, coba teman-teman misalkan kalau misalkan lagi mati lampu atau misalkan lagi teman-teman lagi kayak gabut gitu kayak di kos ataupun di rumah atau kayak nggak ngapa-ngapain nih, nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, pasti bakal ujungnya kayak males nunggu 5 jam lagi mati lampu, 6 jam mati lampu, kapan hidupnya ini mau ngerjain sesuatu ini pasti bakal pusing ya. Nah, mikir kebanyakan seperti itu, high cortisol teman-teman, bakal stresnya tinggi ya teman-teman. Tapi, kalau misalnya kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti misalkan komunitas ini, presentasi gitu, atau misalkan lagi main sama teman-teman gitu, atau ikut berbagai kegiatan lainnya, atau ngerjain tugas dan sebagainya, malah kita bisa bawa tenang gitu, karena kita nggak mikir lagi soal mati lampu. Makanya, karena kita mikir yang ada di saat present ini, kita lagi ikut kegiatan, komunitas, dan sebagainya, makanya stres kita bakal rendah. Oke. Itu salah satu caranya. Nah, contohnya kalau misalnya teman-teman mau pergi kegiatan itu bisa ke perpustakaan di kampusnya ataupun banyak banget nih kafe-kafe atau juga komunitas, misalkan komunitas baca buku. Nih, yang tadi nih presentasi Kak Stefanus sebelumnya tuh bisa diikutin ya, teman-teman. Jadi kayak bisa cari kegiatan tuh. Intinya, coba keluar dan kerjakan hobi atau tugasmu dulu. Jadi kalau misalkan ada tugas ataupun apa, segera keluar dari tempat mati lampu teman-teman dan langsung fokus kerjakan hobi kalian, tugas kalian, ataupun ikut kegiatan apapun selama itu kegiatan positif.
Bukan negatif ya kayak maling ya teman-teman. Yang kedua, ini kalau di malam hari ya. Tadi Kak Dani bilang kalau mati lampu tidur ya. Ya, itu salah satu tips dari saya. Mengapa tidur? Mungkin dari kita pasti ada yang lagi bergadang ya. Bergadang kayak scrolling TikTok, scrolling HP atau bergadang lagi tugas. Tiba-tiba diganggu sama mati lampu tuh. Nah, malam-malam kayak aduh, masih tugas masih banyak nih. Nah, tapi ternyata teman-teman, kalau misalkan kita ubah persepsi kita, PLN itu baik loh. Kayak layaknya manusia mati lampu, kamu juga perlu istirahat. You matter. Jadi kalau malam-malam mati lampu, itu tandanya kita harus tidur, teman-teman. Itu kalau dari PLN ya. Nah, kalau dari sini kita tahu kalau misalkan kadang-kadang kalau misalkan hidup itu emang layaknya mati lampu, kita jangan lupa untuk istirahat ya, teman-teman. Oke. Itu aja. Masih banyak lagi. Intinya ini teman-teman, kalau misalkan dari dua ini nggak cukup, tinggal carilah kegiatan teman-teman. Nah, kalau kalian gini gimana nih? Bakal mau ngapain? Bisa ikut Kak Stefano, ataupun bisa cari hobi lain, misalkan kayak belajar otomotif kayak Kak Mas Asmi dan sebagainya, tuh banyak banget bisa kalian cari-cari. Oke, kayaknya ini lagi dark work dulu deh, sebentar ya. Nah, yeay, nyala lagi. Ingat, semua hal buruk yang terjadi, insya Allah akan ada hal baik yang muncul. Mungkin kita bahasnya soal mati lampu ya teman-teman, tapi kita bisa nerapin ini bukan hanya soal mati lampu. Mungkin kehidupan teman-teman pasti ada masa mati lampunya, pasti ada masa rendahnya, tapi insya Allah bakal pasti ada hal baik yang muncul kalau kita terus berusaha. Amin. Itu aja inti dari kualitas hari ini. Saya Firza dengan membawakan topik mati lampu. Saya sign out. Assalamualaikum.